kepada pemimpin, menteri, presiden, siapapun sujud dilarang. Atau bukan manusia, makhluk lain, matahari, dia sujud kepada matahari. Dia sujud kepada bulan. Dia sujud kepada hal-hal selain yang Allah syariatkan. Selain sujud kepada Allah di sholat atau sujud tilawah atau sujud syukur, itu diharamkan. Dia nggak ngomong itu adalah dia akan mengerjakannya, hanya berpikir, hanya menghalalkan, jatuh dalam keadaan riddah wal'iyadzubillah karena pola fikirnya. Bahkan dia belum mengucapkan, dia hanya berkeyakinan bahwasanya hal tersebut suatu hal yang halal, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Salah satu contohnya keluar dari agama Islam, dia nggak bilang, nggak menulis, nggak melakukan. Itu i'tiqad, pola fikir. Dan ada banyak pola fikir yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu udah kita bahas kemarin jenis-jenisnya. Bagaimana orang yang berpikir begini, menambahkan sifat Allah, mengurangi sifat Allah yang mujma' alaih, itu keluar dari agama Islam. Itu yang bagian pertama, pola fikir. Bagian kedua yang kita bahas hari ini adalah af'al, yaitu perbuatan atau suatu gerakan yang perbuatan atau gerakan tersebut mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Saya nggak berpikiran begitu, keluar dari agama Islam karena perbuatannya. Tapi saya nggak yakin seperti apa. Dia sujud kepada patung. Sujud kepada patung. Saya yakin Tuhan, ya Allah, saya menyembah Allah. Tetapi dia sujud kepada patung. Kenapa sujud? Saya mau sujud aja kepada patung. Keluar dari agama Islam. Walaupun tanpa i'tiqad, walaupun tanpa keyakinan. Selama dia sujud, sebab sujud adalah bentuk ibadah. Bahkan seseorang nggak boleh, diharamkan sujud kepada manusia aja diharamkan, apalagi kepada patung yang disembah oleh orang-orang non muslim. Itu mengeluarkan dari agama Islam. Saya tetap sholat 5 waktu, saya berkeyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi perbuatan tersebut mengeluarkan Anda dari agama Islam. Kenapa? Sebab itu dari bagian perbuatan. Keluar dari agama Islam bukan hanya keyakinan, ada dengan keyakinan, ada perbuatan, ada perkataan. 3 hal yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Itu sujud kepada patung termasuk perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Al-af'al kal fi'lil mukaffir, seperti melakukan hal-hal yang mengkafirkan seseorang, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan dengan sengaja, bukan dengan paksaan. Dia dipaksa, ditodong dengan pistol, dengan pedang, kalau nggak sujud akan terbunuh. Sekarang dalam keadaan paksaan, dalam keadaan nggak bisa melawan, maka dia sujud tetapi tidak mengeluarkan. Ini sengaja, dia sujud kepada patung dengan sengaja. Untuk apa tujuannya? Istihza, yaitu untuk menjelek-jelekkan atau mempermainkan agama tersebut. Mempermainkan. Kenapa sujud kepada patung? Main-main. Saya nyembah Allah, saya berkeyakinan Allah ada, saya sujud kepada Allah. Cuma saya pengen main sama itu patung, saya sujud. Ini namanya main-main dengan agama. Maka dihukumkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Au perkara lain, dia nggak sujud, tetapi apa? Di dalam agama Islam ada namanya Al-Quran, ada mushaf, kitab suci. Dia mengambil mushaf tersebut, yang artinya kitab suci ini adalah kitab agama Islam, tetapi sama dia dipermainkan, bukan dihormatin. Yang harusnya Al-Quran dibaca, dipegang, ditaruh di tempat yang mulia, sama dia ditaruh di tempat sampah wal'iyadzubillah. Atau dimasukkan ke dalam kamar mandi, atau dimasukkan, ditaruh di atas kotoran. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Niatnya apa? Lain, Al-Qurannya terjatuh atau dia dipaksa. Ini dengan sengaja, dengan niat mengecilkan agama Islam, mempermainkan atau membodoh-bodohi daripada orang-orang. Saya berani naruh Al-Quran di sini, itu pada saat dia meletakkannya di atas kotoran, dia keluar dari agama Islam. Sebab tanpa tanpa dorongan, atas dorongan apa dia melakukan hal tersebut? Permainan, menjelek-jelekan, dengan istihza, dengan merendahkan agama Islam. Apa yang disucikan oleh Islam sama dia direndahkan. Perkara tersebut, perlakuan tersebut
itu adalah mengeluarkan dia dari agama Islam. Saya yakin ini kalamullah, tetapi perbuatannya mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau dia sujud nggak mesti kepada patung, sujud kepada makhluk, kepada raja, kepada pemimpin, menteri, presiden, siapapun sujud dilarang. Atau bukan manusia, makhluk lain, matahari, dia sujud kepada matahari, dia sujud kepada bulan, dia sujud kepada hal-hal selain yang Allah syariatkan. Selain sujud kepada Allah di sholat atau sujud tilawah atau sujud syukur, itu diharamkan. Bahkan mengeluarkan dia dari agama Islam. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seandainya aku diperintahkan oleh Allah, diperbolehkan seseorang untuk sujud kepada makhluk lainnya, maka akan kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Sebab suami saking banyaknya hak-hak seorang istri yang harus dilakukan kepada suami. Seandainya ada perintah sujud, yang pertama diperintahkan untuk bersujud kepada makhluk lain, seorang istri kepada suaminya. Tetapi kata Nabi Muhammad, aku tidak diperintahkan untuk seseorang sujud kepada aku atau sujud kepada orang lain. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang kedua enggak terlalu banyak, yaitu adalah hal-hal yang mengeluarkan dia dari agama Islam dengan dia mengerjakan hal tersebut yang intinya dengan sengaja dan juga dengan niat merendahkan agama. Bukan dengan paksaan kayak tadi ditodong atau dia dalam ancaman, itu hal lain. Itu tidak termasuk, tetapi dengan sengaja dan juga dengan niat merendahkan dan mempermainkan agama Islam. Dan yang ketiga, wal qismu tsalits al-aqwal. Yang ketiga adalah perkataan. Yang pertama i'tiqad, waktu itu udah kita bahas. Yang kedua ini af'al. Yang ketiga aqwal, perkataan. Dengan suatu perkataan seseorang keluar dari agama Islam. Seperti apa perkataannya? Banyak. Wahia katsirah. Berapa banyak perkataan yang orang mengatakan perkataan tersebut tapi dia nggak tahu. Dengan perkataan tersebut dia keluar dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Contohnya, antagula li muslim, ini ada banyak, cuma yang dibawa di dalam kitab enggak semuanya. Hanya beberapa yang dibahas di dalam kitab ini yang keinget. Cuma dia ngomong katsira jiddan, ada banyak, enggak kehitung saking banyaknya. Yang pertama, salah satunya perkataan mengatakan, orang muslim ngomong ke muslim lain, ini muslim sama muslim dipanggil ya kafir, oi orang kafir. Itu mengeluarkan dia. Padahal yang dipanggil orang muslim. Kenapa jadi dipanggil ya kafir? Saya nggak niat yakin dia kafir. Cuma perkataannya itu sudah mengeluarkan dia dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Atau ya Yahudi, wahai orang Yahudi. Atau ya Nasrani, orang Nasrani. Ini muslim jelas-jelas dipanggil Nasrani, dipanggil kafir, dipanggil Yahudi. Atau dipanggil Majusi walaupun. Atau dipanggil ya Adimaddin, wahai orang yang nggak punya agama. Orang ini muslim jelas. Muridan annal ladzi alaihi al-mukhatab minad-din huwa kufrun aw yahudiyya aw nasraniyya aw laysa bid-din. Intinya begitu, dipanggil dengan agama yang dia bukan di agama tersebut. Dia orang muslim jelas tetapi dipanggil dengan agama lainnya. Wa kas-sukhriyya bi ismin min asma'ihi ta'ala. Atau dia memanggil dengan nama Allah. Atau janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Allah menjanjikan perjanjian di dalam Al-Quran bagi yang beriman, kebaikan. Bagi yang tidak beriman, orang yang kafir yang menentang Allah, ada hukuman. Ama dia dipermainkan. Hal tersebut yang agung di sisi Allah dipermainkan. Seperti dia mengatakan, lau amarana rabbiyallah bikadza lam af'alhu. Kalau seandainya Allah memerintahkan aku untuk apa? Untuk terbang ke langit, walaupun mustahil. Kalau Allah memerintahkan aku untuk terbang ke langit, aku gak bakal lakuin. Gak bakal ngelakuin perintah Allah. Walaupun Allah gak memerintahkannya, dia ngomong gitu, seandainya Allah memerintahkan aku ini, aku gak bakal ngelakuin, itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Walaupun mustahil, kalau Allah memerintahkan aku terbang, intinya dia menolak perintah Allah dengan perkataannya, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Atau lau saratil qibla fi jihatin kadza ma shallaitu ilaiha. Kalau seandainya walaupun mustahil kiblat dipindahkan ke arah sini, aku enggak bakal sholat ke kiblat. Kiblat pindah ke utara, aku enggak bakal sholat ke arah utara. Dia ngomong begitu, seandainya kiblat dipindahkan, walaupun enggak bakal dipindahkan, tetapi perkataannya menentang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Itu perkataan yang berbahaya. Atau lau a'taniyallahul jannah ma dakhaltuha. Kalau Allah memberikan kepadaku surga, aku enggak bakal masuk. Itu pun sama. Mustakhifan au mudhiran lil inad fil kul. Yang intinya dia merendahkan perintah Allah dan juga menunjukkan kesombongan dirinya untuk melawan perintah Allah. Saya bisa melawan perintah Allah. Allah ngasih saya surga, saya enggak mau, enggak bakal saya masukin. Kenapa? Sebabnya apa dia ngomong gitu? Ingin mengatakan dirinya lebih mulia dari yang Allah berikan dengan dia menganggap hal tersebut adalah hal recehan yang saya bisa melawan apa yang Allah inginkan. Dengan hal itu dia keluar dari agama Islam. Atau dia mengatakan lau akhadhani Allah bitarki shalah ma'a ma ana fihi minal marad dhalamani. Mengatakan kalau seandainya Allah Ta'ala menghukumku. Menghukum karena apa? Karena aku enggak sholat. Dihukum karena enggak sholat dan aku dalam keadaan sakit. Sebenarnya orang kalau sakit Allah Ta'ala rendahkan, Allah Ta'ala beri kemudahan. Enggak bisa sholat berdiri disuruh sholat duduk, enggak bisa duduk suruh rebahan, enggak bisa rebahan suruh sambil dengan gerakan mata, dengan kepala, dengan mata sambil tiduran, dengan isyarat, enggak bisa dengan hati. Tetapi dia mengatakan dan Allah mengampuni dia walaupun sholatnya enggak benar. Dia mengatakan seandainya Allah Ta'ala mau menghukum aku karena aku enggak sholat pas aku sakit dulu, maka Allah Ta'ala tidak adil. Ini perkataan ini walaupun hakikatnya betul Allah enggak bakal mengambil dia, Allah enggak bakal menghukum dia. Tapi gara-gara dia berucap ucapan tersebut, perkataan tersebut, maka dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Sebab dia sekarang merendahkan Allah, dia mempermainkan agama. Dia menunjukkan dirinya mempunyai ego, mempunyai emosi yang ingin melawan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Walaupun Allah tidak melakukan hal tersebut. Perkataannya mengeluarkan dia dari agama Islam. Au qala li fi'lin hadatha hadza bighairi taqdirillah. Muncul suatu perkara. Gunung meletus. Dia mengatakan ini meletusnya gunung bukan karena qudratullah, bukan Allah yang menginginkan. Padahal semua hal itu terjadi karena Allah. Walaupun hal tersebut membolimi orang tersebut, membolimi kaum muslimin, merugikan kaum muslimin. Oh, kaum muslim dirugikan karena apa? Karena tsunami, karena ini, karena bom. Ini bukan karena takdirnya Allah. Ini perkataan tersebut perkataan yang berbahaya yang mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Atau dia mengatakan perkataan lain, syahida indil anbiya wal malaikatu lau syahida indi al anbiya wal malaika wa jami'al muslimin bikadza ma qabiltuhum. Seandainya para nabi, para malaikat, kaum muslimin semuanya bersaksi terhadapku bahwasanya aku melakukan suatu hal, aku enggak bakal menerima kesaksian mereka. Apapun itu, mereka bersaksi begini, begitu. Engkau, nabi, malaikat, muslimin mengatakan engkau pernah melakukan hal ini. Aku enggak percaya dengan mereka. Itu hal tersebut juga mengeluarkan dia dari agama Islam. Kenapa? Sebab bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat, bawa-bawa kaum muslimin semuanya. Lain kalau dia ngomong, ini satu muslim, kalau dia ngomong gini, aku enggak bakal percaya. Itu masih agil, masih ma'gul, masih masuk akal. Tetapi kalau dia ngomong bawa-bawa nabi, bawa para malaikat, bawa para kaum muslimin, semuanya hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau dia mengatakan, aku enggak melakukan ini wa in kana sunnatan biqasdil istihza au law kana fulanan nabiyan ma amantu bih. Seandainya dia ngomong seperti ini, aku enggak bakal melakukan hal ini yaitu siwak sunnah. Aku enggak bakal siwakan. Siwak sunnah, tapi dia ngomong dengan istihza, dengan merendahkan. Aku enggak bakal memakai yang namanya siwak karena itu sunnah Nabi Muhammad. Aku enggak mau pakai itu. Itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia enggak melakukan siwak, enggak apa-apa. Cuma pada saat dia mengatakan aku tidak mau memakai itu dengan kebencian, dengan merendahkan sunnah tersebut, ini adalah suatu kerendahan sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad. Hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam, padahal bukan hal yang wajib. Banyak perkataan, itu salah satunya. Ataupun kalau seseorang ini diangkat jadi nabi, aku gak bakal beriman kepadanya. Itu juga hal yang seperti itu. Walaupun nabi sudah ditutup, tapi dia ngomong, aku yakin gak bakal ada nabi lagi. Tapi perkataan dia menentang Allah. Kalau seandainya tetangga saya itu yang namanya fulan diangkat jadi nabi, saya gak bakal beriman. Guru saya yang itu diangkat jadi nabi, saya gak bakal beriman. Karena apa? Karena penolakan egonya dan juga mengangkat
tinggi harga dirinya, nggak mau beriman. Hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau dia mengatakan, au atahu alimun fatwa, faqala ayu syai'in hadza syara' muridan istighfaf. Seandainya dia nanya hukum ke seorang mufti, hukum ini gimana hukumnya? Dijawab sama mufti, hukumnya seperti ini, seperti ini. Terus dia nggak terima dengan hukum tersebut. Nggak terima, dia mengatakan syariat apa seperti ini, memberikan hukum seperti ini. Perkataannya atas itu berarti merendahkan syariat, yang intinya dia keluar dari agama Islam karena perkataan tersebut. Atau kalimat yang lainnya, laknatullah ala kulli alim. Semoga Allah melaknat setiap orang alim. Itu dimaksud dia, yang dia maksud setiap alim siapa? Orang ulama termasuk, penuntut ilmu termasuk, para nabi termasuk, para rasul termasuk, semuanya alim. Setiap orang yang mengetahui satu ilmu berarti dia orang alim. Sekarang dia menghukumkan kulla alim, setiap ulama, setiap orang yang mempunyai ilmu itu dilaknat. Berarti dia melaknat anbiya, melaknat rasul, melaknat setiap kaum muslimin. Itu pun juga mengeluarkan dia dari agama Islam, wal'iyadu billah. Atau dia mengatakan hal lainnya, ana bari'un minallah, au minan nabi, au minal Qur'an, au minas syariah, au minal Islam. Dia mengatakan, saya enggak ikut-ikutan, saya menolak apa? Dari Allah, dari nabi, dari Quran, dari syariat, dari Islam saya enggak ikut-ikutan, saya menolak semua hal tersebut, maka itu pun juga mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau li hukmin hukima bihi min ahkami syariah. Ada suatu perkara hukum dari suatu hukum syariat, dia ngomong ini bukan hukum yang betul, padahal itu hukum syariat yang betul, tetapi dia mengatakan ini bukan hukum yang betul. Itu dengan niat merendahkan, mempermainkan hukmullah, maka itu juga mengeluarkan dari agama Islam. Au wagat mal awi'a, atau dia mengambil gelas lalu mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ka'san dihago. Itu adalah suatu hal di hari kiamat di neraka, suatu gelas yang gelas tersebut dipenuhi oleh minuman yang panas, ka'san dihago. Dia ngambil air dan dia bermaksud mengatakan ka'san dihago. Ini adalah yang dimaksud dari ayat Quran itu. Dengan bermain-main, yang artinya itu sesuatu yang agung di hari kiamat dipermainkan di dunia dengan hal kecil. Dengan suatu gelas yang di dalamnya ada air di dalam otak dia, berarti dia memainkan agama. Maka hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau membuat lubang lalu mengatakan fakanat saraba. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ayat mengatakan ada lubang dan dia mengatakan ini lubangnya. Dia membuat lubang dan mengatakan ini ayat yang dimaksud. Itu pun juga mengeluarkan dari agama Islam. Atau sedang menimbang, lagi nimbang-nimbangan di pasar, tiba-tiba dia membaca daripada ayat Al-Quran mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yang mengatakan tentang timbangan di dalam Al-Quran seakan-akan timbangan yang ada di depan dia di pasar di dunia. Itu juga merendahkan, itu juga melecehkan dari agama Islam, dari syariat Islam, dari syiar Allah, mengeluarkan dia dari agama Islam. Au inda ru'ya jama', dia melihat orang-orang ramai, lalu dia mengatakan ayat Al-Quran yang mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah ngomong di Al-Quran nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar, itu Allah mengumpulkan setiap makhluk dan gak ada satu makhluk yang dibiarkan keluar dari perkumpulan tersebut. Manusia, jin, malaikat. Sekarang dia juga ngelihat perkumpulan bawa ayat itu. Ada satu perkumpulan wa hasyarnahum, seakan-akan dia Tuhan ngomong aku mengumpulkan mereka semua dan gak biarkan satu dari mereka keluar. Perkumpulan akhirat dibawa ke dunia seakan-akan mengecilkan atau mempermainkan agama Islam. Itu juga sama, perkataannya mengeluarkan dari agama Islam. Begosat dengan niat merendahkan dan juga bermain-main dengan setiap kategori perkataan tersebut. Wa kadza kullun mawdhi'in istamala fihi al-Qur'an bidzalikal ghasat. Apapun ayat Al-Qur'an yang diambil potongan ayatnya dan ditempatkan di dunia, ditempatkan di suatu perkara, maka perkataan tersebut walaupun ayat Al-Quran mengeluarkan dia dari agama Islam. Saya baca Al-Quran tetapi dipindahkan ayatnya yang dimaksud ini, sekarang dia bermain-main dengan suatu hal yang di depan mata dia dengan ayat tersebut, dengan niat mempermainkan dan juga merendahkan, maka hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam, wal'iyadu billah.
Tetapi fa in kana bighairi dzalikal qasad fala yakfur. Kalau enggak niat, maka dia enggak kufur. Gimana? Dia lagi baca Al-Qur'an. Kebetulan dia megang gelas, ka'san dihago. Apakah berarti dia maksud ini merendahkan? Enggak, dia memang mau minum, lagi baca Al-Quran, kebetulan dia enggak ada niat merendahkan, enggak ada niat mempermainkan Al-Quran. Niat dia membaca, maka hal tersebut tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Intinya harus dengan niat merendahkan dan juga bermain-main. Kalau tanpa niat tersebut dia enggak bakal keluar dari agama Islam. Akan tetapi dikatakan, Qala Syekh Ahmad bin Hajar, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, walaupun dia enggak keluar dari agama Islam, tetap la tab'ud hurmatahu, tetap keharaman masih enggak jauh dari dirinya. Berarti masih banyak yang mengatakan itu haram, walaupun enggak keluar, tapi paling enggak itu hal yang diharamkan, kata Ibn Hajar. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyan, dan juga menjadi kafir orang yang melecehkan seorang nabi, mengatai, mencaci maki nabi, nyaci maki muslim, itu sesuatu hal yang memfasikkan, berdosa tetapi nggak sampai kufur. Tetapi kalau nabi yang dikatain, nabi yang dicaci maki, maka menjadi orang kafir. Au malakan, atau malaikat, malaikat yang ini, malaikat fulan, oh ini malaikat ini begini, itu jadi keluar dari agama Islam. Oh malaikat ini cewek, oh ini malaikat ini penakut. Walaupun dia nggak ngomong, nggak dicaci, cuma ini malaikatnya penakut. Oh ini begini, oh ini malaikat yang ini gak pernah turun ke bumi. Berarti malaikat yang ini selalu bersenang-senang di surga. Intinya dia merendahkan daripada malaikat, maka dia pun keluar dari agama Islam. Au qala akunu gawadan in shallaitu, au ma asabtu khairan mundu shallaitu, au salatu la tasluhu li. Seandainya aku sholat, aku akan menjadi orang yang buruk. Atau aku gak pernah menjadi orang baik selama aku sholat. Atau sholat itu gak penting untukku, aku gak patut untuk melakukan sholat, gak pantas melakukan sholat. Dengan niat yaitu apa namanya, merendahkan sholat, bukan merendahkan dirinya. Aku emang gak pantas, amalanku, ibadahku diterima oleh Allah, masih banyak dosa, itu hal lain. Ini enggak, aku gak pantas sholat, masuknya merendahkan sholat tersebut. Bukan merendahkan dirinya, merendahkan sholat tersebut, saking rendahnya itu sholat, aku enggak pantas untuk mengerjakan sholat. Itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Au istihlal tarkiha, atau menghalalkan seseorang meninggalkan sholat. Sholat ditinggalin aja halal, enggak apa-apa. Walaupun dia tetap sholat, dia tahu yakin sholat wajib, cuma perkataan dia, keyakinan dia keyakinan. Sholat wajib, dia mengerjakan sholat 5 waktu tanpa sunnah, tapi dia ngomong mau ninggalin sholat gak apa-apa, itu halal ditinggalkan. Perkataan itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Awit tasya'um biha, au qala li muslim ana aduwuka wa aduwu nabiyika, atau ngomong ke orang muslim, saya musuhmu dan musuh nabimu. Masih ngomong musuhmu, mungkin masih ada kompromi dalam Islam. Dia masih Islam, ada permusuhan, ada suatu permasalahan. Tetapi ngomong aku musuhmu dan musuh nabimu. Orangnya muslim. Berarti engkau musuh Nabi Muhammad. Artinya engkau mengakui dirimu orang yang dimusuhi Nabi Muhammad, yaitu orang non muslim. Mengeluarkan dirinya dari agama Islam dengan mengatakan hal tersebut. Atau mengatakan kepada cucu Nabi Muhammad. Ada cucu, tahu jelas ini cucu Nabi Muhammad. Seorang sayyid, seorang syarif. Aku musuhmu dan musuh kakekmu. Itu juga hal tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Iya, dia tahu ini orang kakek dia non muslim, emang musuh saya. Dulu memerangi Indonesia, memerangi keluarga saya, memusuhi tanah air walaupun dia muslim. Kebetulan ada permasalahan, musuhan nama dia. Saya bermusuhan dengan engkau dan kakekmu. Kakeknya emang orang non muslim. Itu halnya lain. Sekarang kakeknya jelas muslim, Nabi Muhammad. Saya musuhmu dan musuh kakekmu. Berarti dia keluar dari agama Islam, memusuhi Nabi Muhammad. Au yaqulu syai'an, atau mengatakan perkataan yang mirip-mirip seperti ini dengan niat merendahkan dan mempermainkan agama Islam. Wa qad adda Syekh Ahmad Ibnu Hajar wal Qadhi Iyad rahimahullah taala fi kitabihima Al-I'lam wasyifa syai'an katsiran. Itu Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Al-I'lam, dan Imam Qadhi Iyad di kitabnya Asy-Syifa. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa, kitab beliau Asy-Syifa ada. Itu beliau membahas daripada banyak sekali kalimat-kalimat yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, lebih banyak dari kalimat ini yang enggak terhitung. Ini yang kita bahas cuma sekian dari berapa banyak yang enggak terhitung, kita ambil
beberapa jenis dari kalimat tersebut di kitab ini kata beliau. Tetapi aslinya lebih banyak lagi hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam yang intinya karena merendahkan agama tersebut atau yang dimuliakan oleh agama, ataupun dia niat bermain-main sebagaimana dibahas kemarin di daras pas pertama dari fasal awal ini dibahas oleh Imam Muhammad bin Husain bagaimana seseorang keluar dari agama Islam dengan merendahkan dan juga mempermainkan agama tersebut dengan gambaran apapun. Maka seandainya kita pengen tahu lagi, silakan dibuka kitab tersebut, beberapa kalimat masih banyak kalimat-kalimat yang enggak beliau cangkum sekarang kata beliau. Walhasil yang intinya anna aktsarul ibarat tarji' ila anna kulla i'tiqad au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanatin au istighfaf billah au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alim dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au ma'siyatun falyahdharil insan min dzalika juhdah. Maka intinya dari semuanya, dari keyakinan, dari perbuatan, dari perkataan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, intinya setiap pola pikir, setiap keyakinan, setiap perbuatan, setiap perlakuan, setiap perkataan, setiap pemahaman yang membuktikan bahwasanya seseorang tersebut bermain-main dengan agama atau merendahkan agama, atau merendahkan atau bermain-main dengan Allah, dengan kitab Allah, dengan kitab suci, dengan para rasul, dengan para nabi, atau dengan malaikat, atau dengan syiar-syiar Allah, atau dengan perkara-perkara agama, sholat ini itu, perkara-perkara agama apapun, atau hukum-hukum agama. Agama menghukumkan seseorang yang zina harus ditimpuk, harus dijilid, harus dipukul, harus dibunuh. Dia nggak percaya atau merendahkan hukum apapun, atau janji Allah. Allah Ta'ala menjanjikan bagi yang begini-begini dijanjikan surga, bagi yang begini-begini dijanjikan neraka, bagi yang begini dibalaskan oleh Allah 10 kali lipat, dibalaskan sekian. Janji-janji Allah, baik janji di surga atau janji di dalam neraka, itu direndahkan, dipermainkan hal-hal tersebut, itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam, kufrun. Atau kalau enggak dia jadi kufur, paling enggak dia jadi di tingkat bawahnya maksiat yang besar. Enggak sampai kufur tetapi maksiat, karena belum terlalu parah jatuhnya di lubang kufur, di lubang murtad, jadi ke lubang maksiat karena niatnya enggak lengkap. Tetapi tetap dikatakan falyahdhar. Maka berhati-hatilah setiap mukmin, setiap manusia, setiap muslim untuk menjaga Islam dan imannya. Hati-hati. Untuk apa kita menjatuhkan diri kita kepada kemaksiatan, kepada sesuatu yang meragukan, sesuatu yang merusak Islam kita, untuk apa? Selama kita bisa menjaga mulut kita, menjaga diri kita, menjaga pemikiran kita, untuk apa kita lakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, wal'iyadzubillah, jadi jauh dari Allah, jadi jauh dari kasih sayang Allah, dari rahmatullah, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jaga Islam kita, jaga iman kita dengan tidak melakukan hal-hal tersebut bagi diri kita, bagi keluarga kita. Pahami betul bagaimana jalan guru kita, jalan daripada guru-guru dan juga yang kita lihat di depan mata kita, dari orang tua kita, dari pendahulu kita, kita lihat jalan mereka dan kita ikutin supaya selamat, tidak terjatuh di dalam lubang kekufuran dan juga lubang kemurtadan dan juga lubang-lubang kemaksiatan yang lainnya dan juga kefasikan. Dan semoga Allah Ta'ala rahmati kita, Allah Ta'ala jaga Islam kita, jaga iman kita, jaga keluarga kita. Allah Ta'ala limpahkan rezekinya kepada anak, keluarga, saudara kita semuanya. Allah Ta'ala rahmati perkumpulan kita ini dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan rezeki dengan bertemu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, yaghdatan wa yanaman. Dan juga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik hidayat untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, untuk hadir di perkumpulan orang-orang soleh. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan tersebut di dalam diri kita,
dan juga anak-anak keluarga kita, baik yang telah lahir ataupun yang masih akan datang semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaq ahlil khair wa anhum alaih, wafiqna Allahumma al khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa adim rayat ad-din al-qawim fi jamil aqtari mansyurah wa ma'alim al-islam wal iman bi aliha ma'mura ma'nan wa surah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa la hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.